Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafli Sekaputra di channel Edukasi SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Di video saya kali ini memberikan atau berbagi tips ringan rutinitas harian yang bisa kita lakukan pada kendaraan kita sebelum kendaraan kita jalankan di setiap harinya. Nah, untuk jenis kendaraan yang kita pakai hari ini adalah itu Yaris 2011. Ya, nah, apa saja rutinitas harian yang bisa kita lakukan setiap harinya pada kendaraan sebelum kita menjalankan kendaraan? Nah, langkah pertama itu adalah kita lakukan pengecekan ke 4 roda kendaraan kita. Nah, kita lakukan pengecekan. Ya, kita lihat ke 4 rodanya, kondisi roda harus kondisi normal atau baik, tidak ada ban yang kempes ya. Kita pastikan tidak ada ban yang kempes ya. Kita akan angin ban. Nah, untuk tips saran ini kepada kita semua, kalau kita menyarankan 1 kali dalam sebulan, jangan lupa kita bawa ke bengkel untuk pengecekan berkala untuk tekanan angin ban. Nah, untuk tekanan angin ban standar, nah, kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat di sini di bagian depan kanan ya, di bagian bodi. Nah, kalau untuk Yaris ini, ya untuk mobil Yaris ini, itu untuk tekanan ban depannya adalah 220 kPa, dan untuk ban belakang itu adalah 210 kPa. Nah, ini untuk standarnya. Kita lakukan 1 kali dalam sebulan, ya, supaya nanti tekanan angin ban semua kendaraan tempat-tempatnya itu normal. Nah, yang kedua itu kita lakukan pengecekan fluida di ruang engine. Nah, apa saja yang perlu kita periksa? Yang pertama, kita lakukan pengecekan oli, ya. Oli kita lakukan pengecekan lebih awal. Nah, oke, setelah kita lakukan pengecekan oli, kita pastikan olinya itu dalam kondisi yang pada posisi yang normal ya. Karena di sini bisa lihat itu di posisi normalnya F di sini ya. Kita posisikan di sini ya. Oke, sini posisinya ya. Bukan di sini ya. Jadi kalau di bawah ini berarti jumlah olinya berkurang, berarti ada kebocoran. Oke, siap. Yang kedua, kita cek untuk baterai. Nah, ini kita melihat jenis baterai yang digunakan ini masih cairan ya. Masih cairan. Jadi nanti kita cek untuk jumlah cairannya di dalam. Nah, posisinya itu adalah di upper level ya. Di upper level, bukan di lower. Ya, posisinya ini di upper. Ya, jumlah air baterai. Kalau kita cek ini dengan digoncang ya, kita cek ya masih pada posisi upper level. Nah, ini kita periksa semua. Ya, kita periksa semua. Nah, kalau nanti kurang, itu kita lakukan penambahan air baterai. Jadi kalau bisa ini tiap hari kita periksa ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita periksa untuk minyak rem ya. Nah, minyak rem ini harus pada posisi maksimal ya, jangan sampai di bawah posisi maksimal, tapi harus di posisi maksimal ya untuk minyak rem. Dan kita lihat dari ini yang kendaraan kita nih masih di posisi maksimal ya, berarti tidak ada kebocoran, aman. Selanjutnya itu di pembersih kaca ya, untuk washer kita lihat. Nah, ini di posisi full ya. Kalau kita cek ini ya, ini sepertinya kurang. Kalau kurang nih perlu kita tambah ya. Kita tambah. Nah, ini. Oke. Nah, pada posisi full ya. Nah, kemudian kita periksa itu berikutnya untuk radiator ya. Kita cek untuk air radiatornya. Ya. Nah,
Kemudian juga di reservoir kita cek juga ini, kalau di reservoir dia harus di posisi full juga ya. Nah, kalau kurang bisa ditambah. Termasuk ini juga kalau kurang bisa kita tambah ya. Nah, ini yang untuk power steering. Kalau yang kendaraan ini sepertinya sudah menggunakan EPS. Jadi kita tidak perlu lagi mengecek jumlah fluida atau oil pada power steeringnya ya. Jadi karena ini sudah menggunakan EPS. Nah, jika ini sudah selesai, kita lakukan pemeriksaan ya. Baru kita mulai tutup, kemudian baru kita lakukan untuk start mesin ya. Baru kita start engine, mesin kita hidupkan. Nah, itu begitu ya tips ringan yang bisa kita bagikan. Nah, sambil kita menunggu sampai kerja mesin normal setiap hari ya, kita juga lakukan pemeriksaan yang lain, itu seperti misalkan lampu ya, lampu kepala ya. Oke, kita bisa lampu kepala, kemudian kita cek untuk lampu jauh ya, kemudian untuk dim ya, kemudian kita cek untuk lampu hazard. Oke, normal ya. Kemudian lampu sen ke kiri ya, lampu sen ke kanan. Nah, kemudian juga yang lampu mundur ya, lampu mundur kita coba cek lagi untuk lampu mundurnya. Nah, kalau kita sendiri di rumah itu bisa nanti bantu ya sama anak atau sama istri ya di rumah, atau mungkin sama siapalah yang ada di rumah, boleh nanti minta bantu kalau kita tidak bisa sendiri. Kemudian juga lampu rem ya, lampu rem bisa juga dilihat untuk kerja lampu rem. Oke. Setelah lampu rem, bisa kita cek klakson mobil kita apakah berfungsi atau bekerja normal ya. Kemudian sambil mungkin diputar ya ke kiri dan ke kanan. Oke. Ya. Nah, setelah bekerja normal semua, baru bisa kita merasa nyaman dan aman berkendara. Nah, jadi itu adalah tips sederhana yang bisa saya bagikan di video kali ini, dan silakan kepada kita semua untuk bisa melakukan ini setiap hari agar kita merasa aman dan nyaman di perjalanan. Itu saja yang bisa kita bagikan di video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video kita. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.